Shalom teman-teman, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita pada saat ini berjumpa di dalam acara Cornerstone Connection. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10, sahabat yang ke-10. Di mana pada saat ini kita berjumpa dengan teman-teman kita. Di sini ada Noval. Ya, halo, shalom. Dan juga ada Samuel. Ya, kembali lagi bersama dengan kami. Kita akan membahas pelajaran kita yang ke-10 dengan judul ayat inti kita pada saat ini diambil di dalam Baik, kita akan awali dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang penuh dengan kasih dan kemurahan, saat ini kebutuhan kami adalah kuasa daripada Roh Kudus Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami, biarlah pelajaran yang akan kami pelajari ini boleh berkenan di hadapan kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, di sini ayat inti kita berbicara mengenai satu peristiwa yang terjadi pada zaman Yesus, di mana Yesus membuat suatu mukjizat. Dia memberikan satu pelajaran bagi kita saat ini. Nah, ini adalah cerita mengenai Lazarus. Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Lazarus adalah saudara dari Maria dan Marta ya. Kita tahu bahwa Maria dan Marta ini tertulis dalam Alkitab. Dia memiliki satu pelajaran dalam Alkitab yang luar biasa, tidak pernah kita lupakan, yaitu ketika Maria menyeka Yesus atau memberikan minyak yang mahal dengan memberikan kepada Yesus, menyekanya dengan rambutnya, dan Marta sedang sibuk untuk melayani Yesus di dapur. Dan di sini pelajarannya adalah peristiwa yang selanjutnya di mana Maria dan Marta memiliki saudara yaitu Lazarus. Lazarus akhirnya meninggal dan pada saat itu peristiwa di sana dikatakan Yesus diminta oleh mereka supaya datang, dan yang terjadi adalah Maria dan Marta tidak mencapai apa yang menjadi tujuan mereka, yaitu ketika dia meminta kepada Yesus. Di sana dikatakan ayat yang keempat ya, dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan di sana juga dikatakan bahwa Yesus itu dengan sengaja tidak datang pada saat itu. Di ayat yang ke-5 di sana dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus pada saat itu sedang berada di tempat yang lain, tapi dia tidak langsung datang kepada Maria dan Marta untuk menyembuhkan Lazarus. Yang menjadi pertanyaannya adalah di cerita berikutnya. Saya mau bertanya kepada Samuel dan juga Noval. Ketika Yesus 2 hari berlalu, kemudian dia datang ke tempat Maria dan Marta, kira-kira apa perbedaan reaksi yang diberikan mereka kepada Yesus? Kalau Samuel? Kalau menurut saya di sini yang saya baca, Maria dan Marta juga meminta hal yang sama kepada Yesus, tetapi caranya yang berbeda. Dan dari yang cara Marta, ya tersungkurlah, berarti ya ketika Yesus datang,
dia menemui Yesus dan juga meminta sesuatu hal pada Yesus dengan cara tersungkur, tetapi Maria tidak dengan cara tersungkur. Itu ya, jadi perbedaan interaksinya. Kalau Noval bagaimana? Sebenarnya sama di bagian ketika Maria tersungkur, Marta enggak. Tapi mungkin perbedaannya terjadi karena ada hubungan yang berbeda antara Maria dan Marta dengan Yesus. Mungkin entah itu dalam hal iman atau dalam pelayanannya ketika Maria meminyaki Yesus dan menyatakan apa mungkin ada kedekatan di sana, makanya Maria langsung tersungkur di hadapan Yesus. Iya ya. Jadi ketika Maria ketemu sama Yesus, dia langsung tersungkur. Ada hubungan yang bisa dikatakan spesial ya. Berbeda dengan hubungan antara Marta dan Yesus, begitu ya. Kalau di hubungan dalam kehidupan kita bisa jadi hal yang ini sama ya. Kalau seandainya kita nih sekolah ini, bertiga sekolah, apa yang kita minta kepada Tuhan pasti sama, supaya kita naik kelas, supaya kita lulus ya kan. Tetapi cara kita mengekspresikan itu kepada Tuhan, cara kita meminta kepada Tuhan itu berbeda ya. Saya mungkin meminta kepada Tuhan dengan cara berdoa. Noval ya dengan berpuasa dan berdoa. Samuel dia baca firman, dia berdoa, mungkin dia berbagi kepada orang, artinya syukuran. Ya kalau orang di sini, orang Jawa itu biasanya begitu, syukuran dulu dia, supaya apa? Nanti bisa lulus, bisa lancar. Nah itu. Jadi itu ekspresi. Jadi ekspresi kedekatan antara Maria dan Marta itu berbeda ya ketika berjumpa dengan Yesus. Terus di pelajaran kita ini katakan bahwa Yesus itu akhirnya merasakan apa yang mereka rasakan. Yesus itu menangis. Ya, menangis. Pertanyaan saya adalah, apakah menangis itu adalah sifat dari Allah? Kita tahu Allah itu punya sifat kasih, ya kan? Nah, apakah menangis? Kalau yang sahabat lalu itu tentang Yesus itu marah. Sekarang menangis. Apakah menangis itu adalah sifat Allah? Dan kira-kira apakah menangisnya Yesus itu karena Lazarus mati atau karena situasi yang ada di situ? Yang namanya orang berduka kan banyak situasi yang membawa diri kita juga ikut terharu gitu kan. Nah, kira-kira Yesus itu punya sifat Yesus menangis itu apakah sifat Bapa, dan kenapa Yesus bisa menangis? Noval mungkin bisa jawab. Kalau menurutku sih mungkin karena pada saat itu kan Yesus misinya di dunia pada saat itulah di juru selamat, jadi manusia, dan menangis itu termasuk dalam salah satu sifat manusia. Kalau sahabat kemarin marah itu juga termasuk dalam sifat manusia, menangis itu pun juga termasuk dalam sifat manusia. Terus kalau kenapa Yesus nangis, kalau menurut saya pasti karena Lazarus mati. Dia sedih sama perpisahan, dan mungkin dia juga flashback ketika dia ada pada saat manusia ada pertama kali, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia juga sedih karena ia harus berpisah dengan ciptaannya. Oh iya. Jadi tadi dikatakan Yesus menggunakan sifat kemanusiaannya. Kita tahu bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi di saat seperti ini Yesus menggunakan sifat kemanusiaannya, yaitu menangis ya. Dan tadi dikatakan bahwa Lazarus mati, itulah yang membuat Yesus menangis karena Yesus tidak mau adanya perpisahan. Oke. Kalau Samuel ada tambahan? Kalau menurut saya mungkin cara mengekspresikan Tuhan Yesus itu berbeda, karena kasih itu tidak selalu tentang kita menyayangi, juga kita memiliki rasa empati, karena itu kan situasinya berubah kan karena Lazarus mati. Mungkin cara ekspresi Yesus sendiri melalui kasihnya dengan menangis, rasa memiliki rasa empati pada orang sekitarnya, mendamarkan. Ya. Saya pernah mendengar pernyataan bahwa bahasa yang paling bisa dirasakan Tuhan adalah ketika kita menangis. Air mata itu adalah bahasa yang Tuhan bisa selami. Ya.
menangis itu ada artinya. Ketika kita mendapatkan juara, kemudian kita menangis itu adalah ekspresi sukacita, ya kan? Tapi ada juga menangis karena seperti peristiwa ini, sedih. Dan seperti yang Samuel tadi katakan bahwa mengasihi itu, yaitu caranya mengekspresikannya dengan cara menangis. Iya, jadi berarti karena kesedihan yang amat dalam sehingga membuat manusia itu menangis. Dan tadi bagus sekali Novel katakan bahwa perpisahan nih. Ketika kita berpisah kepada orang yang kita kasih, pasti kita ada rasa sedih. Dan bisa jadi tadi yang dikatakan Novel juga, Yesus itu pada saat Adam dan Hawa jatuh dosa harus berpisah kan, karena upah daripada dosa itu adalah kematian. Yesus sedih melihat manusia yang harus berdosa dan mati. Pada saat itu dia melihat Lazarus mengalami kematian yang berpisah dengan saudaranya. Kita ini adalah anak-anak Allah, keluarga Allah. Ketika kita mati, kita berpisah. Ketika kita mati, ketika kita berdosa, kita berpisah kepada Allah. Mantap, luar biasa. Dan di dalam dalam pernyataan ini tadi dikatakan bahwa Yesus akhirnya kan dia merasakan kesedihan. Yesus itu merasakan apa yang mereka rasakan, kesedihan daripada Maria dan Marta. Kira-kira di dalam bacaan kita ini ada ayat yang kalian suka dan itu penting nggak buat kalian? Dan kira-kira ayat itu apa? Ayat itu pentingnya buat kalian apa? Begitu. Kalau dari Samuel, ayat berapa dan kenapa kamu suka ayat itu? Kalau mungkin bukan ayatnya ya, tapi jalur ceritanya. Karena ini sistem datangnya kan terlambat dan itu. Tentu saja karena mujizat Tuhan itu pasti selalu datang, tetapi kita tidak bisa harapkan itu datang tepat waktu. Kadang terlambat, kadang kecepatan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita, mujizat itu selalu ada bagi kita juga. Jadi jalan ceritanya ya. Karena cerita ini memberikan satu peristiwa Tuhan itu dipermuliakan. Gitu. Kalau Novel ada nggak ayat berapa atau sama seperti Samuel? Ada kok ayat 35. Dikhususin sendiri sana ya. Ada kata-kata maka menangislah Yesus. Sebenarnya cerita ini kan udah lama didengerin dari internet dan kabar mungkin sering dengar, tapi setelah baca lagi nih Yesus bisa menangis juga. Dia juga bisa merasakan kesedihan orang-orang di sekitarnya, bisa merasakan kesedihan Maria dan Marta pada waktu itu. Jadi perenungan sih buat diri sendiri. Karena kalau kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita dalam pesan, ketika kita dalam duka cita, Yesus pun turut merasakannya. Oke. Kasih ayatnya bagus. Yesus menangis karena merasakan apa yang kita rasakan. Kalau saya ya pribadi, saya suka ayat yang tadi yang yang dibaca tadi, ayat yang keempat tadi, bahwa ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ini ayat kenapa saya suka. Terkadang kita sebagai manusia itu memuliakan Tuhan pada saat kita merasa bukan memuliakan Tuhan pada saat kita merasa senang. Iya kan? Novel dapat ranking 1. Senang enggak? Senang. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Tetapi di sini ayat ini katakan bahwa dengan penyakit itu, loh, penyakit kok bisa bikin Tuhan dipermuliakan? Penyakit itu kan datang karena adanya dosa. Nah, satu pelajaran buat saya adalah di situasi apapun kita harus memuliakan Tuhan. Di saat kita merasa senang, kita memuliakan Tuhan. Di saat kita merasa sedih seperti mereka ini, di saat situasi kita saat ini merasakan, ya kalau anak-anak muda biasanya galau,
Kita harus memuliakan Tuhan di sana. Dan di sini dikatakan pelajarannya adalah mengenai kematian mereka, kematian si Lazarus ya. Bahkan ketika penyakit itu terjadi, kemudian Yesus juga mengatakan itu tidak akan membuat dia mati. Nah, itu akan ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran Tuhan itu terkadang kita tidak bisa selami. Iya, loh, kok ada penyakit ya di dalam diriku ya? Ada maksud Tuhan balik itu. Kenapa saya kok tidak naik kelas? Ada maksud Tuhan di sana. Kenapa anak saya yang sakit bukan saya yang sakit? Karena ada maksud Tuhan di sana. Dan ketika kita merasakan hal itu, kesakitan, seperti judul kita harus bangkit. Kita harus bangkit supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, itu ayat yang saya suka. Lalu pertanyaan untuk kalian. Di sini kan pelajaran kita lebih fokus ke pasal 11 ayat 1 sampai 44. Nah, ketika Yesus membuat mukjizat itu, apa respon dari orang-orang yang melihat? Responnya bagaimana menurut kalian? Respon dari orang-orang ketika Yesus sudah memberikan mukjizatnya, Lazarus bangkit. Apa responnya? Samuel? Aku baca mungkin dari perikop yang lain ya, di 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang lewat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dalam dibuat Yesus, percaya kepadanya. Berarti di sini reaksi orang-orang itu seberapa dari mereka semua ya, seberapa sebagian mendekat yang percaya. Oh gitu ya. Berarti ayat 45 di sini dikatakan bahwa ada orang yang percaya ya ketika dia ngelayat ya. Maria melihat hal itu ternyata percaya dengan apa yang Yesus sampaikan. Kalau Noval? Tahu sih. Beberapa yang percaya, tapi kalau dilihat dari selanjutnya, 46, ada yang malah pergi ke orang-orang Farisi terus ngadu ke mahkamah agama gitu. Jadi ada beberapa yang mereka malah tidak percaya, sebaliknya mereka malah ngadu ke mahkamah tentang apa yang dibuat Yesus. Iya. Iya, di sini ayat ini katakan seperti itu bahwa mereka malah bersepakat untuk membuat Yesus ini supaya dia ditangkap ya. Iya. Lalu pelajaran apa ini yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Noval? Dari semuanya ya. Dari ketika Yesus berbuat seperti ini, ternyata ada yang percaya, ada yang malah mencoba untuk bersepakat menangkap Yesus. Pelajaran apa yang kita dapat dari pelajaran ini menurut kamu? Berarti pelajaran bisa didapatkan mungkin apapun yang kita lakuin, itu kan sesuatu yang baik ya. Dia menyelamatkan Lazarus seperti itu. Tapi perbuatan sebaik itu aja masih ada orang yang tidak suka. Apalagi dengan kita yang berbuat baik aja belum tentu sempurna, jauh dari sempurna. Pasti akan banyak orang yang tetap tidak suka sama kita. Oke, ya gitu. Ada Samuel tambahan? Kalau dari aku nambahkan dari Noval, kalau menurut aku saat kita berbuat kebaikan, kita tuh tidak perlu memandang apa reaksi orang, tetapi niat dari hati kita. Karena itu bisa memuliakan namanya Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi apapun respon orang, tetaplah berbuat baik. Kalau Noval tadi, bagaimanapun kita berbuat baik, pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Jadi pelajarannya tetaplah berbuat baik, bangkitlah. Seperti itu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan, ke fokus pertanyaan bukan pertanyaan, ke cerita Alkitab tadi. Kenapa kira-kira ayat ini itu ditulis, kisah ini itu ditulis di Alkitab? Kok Lazarus mati, kemudian Yesus, kenapa ditulis di Alkitab? Samuel? Kalau menurut saya ini sudah memang seluruhnya, karena ini pun menjadi proses keselamatan bagi kita semua. Dan juga sering-sering kita membaca firman Tuhan karena
itu sesuatu yang buat diri kita menjadi jauh lebih baik, karena proyeknya dari awal Tuhan itu ingin menyelamatkan kita dari dosa. Yesus ingin supaya kita selamat. Novel, ada tambahan? Kalau aku sih kenapa ini dimasukin dalam kitab, setahu sekarang kita ini jadi pedoman hidup kita ya, jadi sesuatu kekuatan kita. Jadi kisah ini mungkin buat kita mungkin biasa aja karena kita tidak merasain betul gimana rasanya kehilangan orang saat berpisah dengan orang yang kita cintai. Tapi mungkin buat orang luar sana yang saat ini kehilangan orang-orang yang dia cintai, kisah ini pasti menguatkan mereka bahwa kesedihan itu benar berlangsung lama karena Tuhan pasti tolong mereka. Amin. Ya, terima kasih. Jadi ada pengharapan, ya kan? Jadi ada pengharapan di balik ini semua, bahwa di balik kesedihan Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan atau Tuhan sediakan keselamatan. Ya, Tuhan sudah siapkan sesuatu hadiah untuk orang yang bersedih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Untuk pelajaran ini luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana keadaan orang mati? Ya, bagaimana keadaan orang mati? Kemudian apa yang terjadi ketika orang itu sudah mengalami kematian? Itu pertanyaan. Ini yang terakhir sih. Nah, menurut kalian bagaimana keadaan orang mati? Samuel tahu keadaan orang mati gimana? Aku belum, karena belum merasakan. Ya, kalau oh iya, itu sudah menjawab 2 pertanyaan. Lalu kalau Noval, tahu nggak kalau di dalam firman Tuhan ini konsep daripada orang mati itu bagaimana keadaannya, kemudian apa yang terjadi setelah kematian? Kalau yang selama yang aku tahu sih, setelah orang mati dalam alam kematian, orang itu tidur, dia tidak bisa apa-apa, jadi dia tidak bisa cetak-cetakin lampu, tidak bisa dari tayangan, tidak bisa dorong meja kursi itu sih ya. Belakang otomatis tidur udah bisa. Terus setelah kematian itu nanti akan ada. Oke, terima kasih. Iya, jadi orang mati itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi percuma kalau seandainya kita punya saudara, punya orang-orang yang kita kasih sudah terlebih dahulu meninggalkan kita di dalam kematian. Nggak ada kita ini datang ke makam terus kita ngobrol, kita ajak ini, nggak percuma itu ya. Mereka tidak akan tahu juga ya kan, karena Yesus katakan orang mati itu ya tidur, tidak bisa diajak ngobrol gitu kan. Dan tadi seperti yang Novel katakan, itu sama seperti yang dikatakan oleh Marta, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mengalami kebangkitan. Ya, kebangkitan, bahwa di balik kematian itu tidak akhir dari segalanya, tapi ada kebangkitan di kemudian harinya ketika kita percaya sama Tuhan. Tapi kita perlu ingat bahwa di dalam pelajaran firman Tuhan katakan kebangkitan itu ada 2. Yang pertama, mungkin ada 3 malah. Yang pertama adalah kematian, kebangkitan yang pertama, ada juga kebangkitan kedua. Nah, kebangkitan pertama inilah kebangkitan di mana Yesus datang yang kedua kali. Inilah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Sedangkan kebangkitan yang kedua adalah orang-orang yang akan menerima upahnya. Ketika kebangkitan yang pertama ini orang-orang bangkit, dibawa ke surga, kemudian ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan turun ke dunia, kebangkitan kedua terjadi. Dan kebangkitan yang kedua ini adalah orang-orang yang mendapat upahnya, yaitu kematian kekal. Itulah akhir dari segalanya. Tetapi ada yang 3 juga, yaitu kebangkitan khusus. Kebangkitan khusus ini terjadi ketika Yesus datang di kali yang pertama, orang ini bangkit dan orang ini melihat kemuliaan Tuhan. Itulah siapa? Kalau firman Tuhan katakan, itulah serdadu-serdadu yang menyalibkan Yesus. Dia tahu bahwa itu adalah anak Allah. Kemudian setelah itu dia mengalami kematian lagi. Jadi kebangkitan pertama dan kebangkitan khusus itu bersamaan, tetapi
orang-orang yang di kebangkitan pertama ini, dia akan bersama-sama dengan Yesus menyongsong Yesus untuk ke surga. Sedangkan khususnya ini tadi dia balik mati lagi, dia akan bangkit di kebangkitan yang kedua. Jadi 2 kali dia bangkit, tetapi endingnya adalah mati kekal. Beda sama yang pertama. Jadi marilah kita beriman kepada Tuhan supaya kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk beristirahat, kita bisa bangkit dari kebangkitan yang puji Tuhan. Kalau seandainya tiba-tiba Yesus datang, berarti kita tidak mengalami ya, karena kita beriman sama Tuhan. Jadi seperti itulah pelajaran kita hari ini. Biarlah dengan hal ini nama Tuhan dipermuliakan, kita semakin mengerti firman Tuhan, dan dengan pelajaran ini kita akan memiliki semangat untuk bangkit. Kalau seandainya kita saat ini berada dalam keadaan yang sedih, kita bisa apa? Kita bisa dikuatkan. Untuk itu, untuk menutup perbaktian kita, menutup acara kita ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Saudara Nova. Oke, teman-teman, mari kita bersama doa. Bapa kami di surga, terima kasih berkat-Mu begitu luar biasa yang boleh terima pada hari ini. Sehingga pada hari ini yang boleh berdiskusi bersama mengenai firman Tuhan tentang kematian Lazarus. Bapak Kau berkati banyak yang sudah kami boleh terima melalui ini. Kau berkati supaya segala pelajaran boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap harinya ya Bapak. Ya Bapak, Kau berkati sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami dalam Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah pelajaran kita, cornerstone kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa.